Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setia Tuhan akan orang-orang yang takut akan Dia. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar yang terkasih di dalam Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Bahagia sekali pada malam ini kita bertemu kembali. Kami bahagia bisa menyapa Anda semua dalam acara Siraman Rohani Katolik. Acara pada malam hari ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Seksi Komunikasi Sosial Paroki Katedral Bogor. Saudara pendengar yang terkasih, semoga di sepanjang hari ini kita tetap merasakan kehangatan kasih Kristus dan kita selalu menjadi saluran berkat melalui sikap kita kepada sesama kita. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, masa APP atau masa pertobatan selalu diakhiri dengan sebuah gerakan aksi nyata. Selalu diakhiri dengan sebuah komitmen bersama untuk adanya perubahan menuju kepada hal yang lebih baik. Pada pertemuan keempat yang lalu, kita memang bersama-sama telah diajak oleh rekan-rekan dari Seksi Kitab Suci supaya kita bijaksana di dalam menggunakan bahan bakar minyak dengan contoh-contoh yang sudah pada pertemuan minggu lalu disampaikan. Nah, pada malam hari ini saya merasa bahagia, sangat bahagia karena kali ini telah hadir di dalam ruangan ini rekan-rekan dari OMK dan juga rekan-rekan dari BIA dan bahkan ada peserta paling junior dari Bina Iman Anak. Izinkan saya menyapa Kak Michelle, Kak Mita, Kak Riris, dan juga Ade Biel. Apa kabar semua? Selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak Andreas. Kabar baik. Kabar baik ya. Luar biasa. Oke, senang sekali saya bisa menyapa rekan-rekan semua. Teristimewa Adik Biel. Halo Adik. Belum bobo ya jam segini ya nak ya? Belum. Kan sekarang lagi ini ya, lagi belajar dari rumah ya. Jadi mungkin jam istirahatnya menjadi berbeda ya kalau dulu masih masuk sekolah ya, seperti offline zaman sebelum pandemi. Oke, baik kakak-kakak semua, terima kasih ya untuk kehadiran di malam hari ini. Saya merasa senang sekali karena ketika bertemu dengan rekan-rekan OMK dan BIA ini biasanya suasana itu menjadi penuh senyum, penuh tawa karena memang ciri khas terutama BIA ya. Ada gerakan, nyanyian, dan seterusnya itu menjadi lebih hidup, menjadi menarik. Nah, kalau dengan OMK itu kan ciri-cirinya penuh dengan terobosan, gagasan-gagasan, dan memang inilah ciri khas anak muda. Pada malam hari ini, rekan-rekan semua, jadi kita tidak mengulang sebenarnya kalau dalam bahasa saya, tetapi kita akan mencoba melihat bagaimana memaknai APP, Aksi Puasa Pembangunan, yang setiap tahun kita mengadakan ini ya rekan-rekan ya, di tingkat wilayah, di lingkungan kita selalu diajak untuk mengadakan pertobatan seperti ini dalam masa Prapaskah, yaitu dengan aksi puasa pembangunan itu. Nah, pada saat ini kita semua tahu ya bahwa di gereja kita atau Keuskupan Bogor mengangkat satu tema mengenai bijaksana dalam penggunaan bahan bakar minyak. Nah, saya tertarik nih nanti untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman karena BBM yang versi pertemuan 1 sampai 4 yang orang-orang dewasa tentu mungkin akan sedikit berbeda dengan versinya orang muda dan terutama BIA ini ya, terutama dengan para pendamping BIA dan nanti juga ada Adik Biel di sini yang bisa kita ngobrol bareng nih di sini, seru banget. Nah, pertama-tama tentu perhatian saya ke kakak-kakak pendamping BIA dulu ya. Di sini ada Kak Mita, ada Kak Riris. Kak Mita dan Kak Riris nih. Jadi dalam
APP tahun 2022 mengenai bijak dalam penggunaan BBM, saya tertarik bagaimana ya cara rekan-rekan memberikan pengertian untuk hemat BBM atau bijak dalam penggunaan BBM kepada anak-anak Bina Iman ini atau kepada anak-anak BIA. Silahkan Kakak. Baik, terima kasih Kak Andreas pertanyaannya. Selamat malam Kak Andreas dan tentunya sahabat pendengar RRI yang terkasih. Kami senang boleh diundang ke sini untuk menjelaskan dan memaparkan tentunya dari sudut pandang BIA. Nah, untuk memberikan pengertian tentang hemat BBM ini kepada anak-anak, itu memang tidak semudah kita menyampaikan kepada orang dewasa. Karena kan anak-anak ini sangat cerdas. Mereka paham, tetapi mungkin bahasanya bisa lebih kita sederhanakan. Tidak seperti penyampaian kepada orang dewasa, tetapi bahasanya kita lebih sederhanakan untuk anak-anak. Dan tentunya jangan lupa dengan metode-metode yang fun, lebih menyenangkan. Betul. Ya seperti gerak lagu, gambar-gambar, seperti itu ya Kak Andreas ya. Lalu dalam hal ini kami tidak hanya memberikan pengertian hemat BBM ya nak, begitu kepada anak-anak dia, hemat BBM adik-adik, tidak seperti itu saja, tetapi kami menggandeng orang tua dalam hal ini. Jadi orang tua dari anak-anak dia, kami gandeng juga untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik dia dalam penggunaan hemat BBM sehari-hari. Karena apa? Karena anak-anak ini kan cenderung lebih cepat paham, lebih cepat menyerap apabila melihat orang tuanya juga melakukannya ya Kak Andreas ya. Setuju sekali ya. Jadi dalam hal ini metode kami juga menyampaikan kepada anak-anak kita harus masuk ke dalam dunianya, memberikan pengertian, pemaparan yang sederhana dan menggandeng orang tua tentunya dalam hal ini. Seperti itu Kak Andreas metodenya. Oke. Kak Riris, biasanya kalau dalam BIA ini, kalau boleh tahu maaf, usianya di antara berapa sampai berapa ya Kak Riris ya? Baik, usia BIA itu rentang usianya antara 6 tahun sampai 12 tahun Kak Andreas. Berarti anak-anak usia sekolah dasar ya Kak Riris ya? Betul, walaupun pada prakteknya banyak juga anak-anak yang masih playgroup atau TK ya usianya yang ikut serta biasanya senang dengan gerak lagu, ayo ikut serta tidak apa-apa. Saya bisa membayangkan itu menjadi lebih berwarna, lebih hidup karena mungkin dalam satu kali pertemuan kan tidak satu usia ya, tapi beragam dan ini menjadi ide atau menjadikan para pendamping BIA itu penuh dengan kreativitas. Saya sangat percaya itu. Ini Kak Riris dan Kak Mita ini adalah perwakilan dari tim kreativitas ini. Puji Tuhan. Oke. Baik, terima kasih Kak Riris. Berikutnya masih untuk rekan-rekan dari BIA, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat BBM menurut versi Bina Iman Anak yang selama ini mungkin sudah dilakukan atau mungkin sudah diceritakan dengan gerak dan lagu begitu. Silahkan Kak Mita. Ya Kak Andreas, benar tadi yang disampaikan Kak Riris sebelumnya bahwa untuk memberitahukan kepada anak-anak maupun adik-adik BIA itu cukup menantang ya, dan kita perlu mengajak orang tuanya untuk memberikan contoh kepada adik-adik semua. Kembali betul. Kepada pertanyaan Kak Andreas tadi, bagaimana penghematan BBM dilakukan oleh anak-anak BIA seperti itu. Betul. Jadi adik-adik di rumah ataupun sahabat pendengar RRI semuanya bisa memberikan pengertian seperti ini. Contohnya, jika adik-adik BIA ataupun anak-anak berpergian seperti itu, pergi ke suatu tempat yang mungkin cukup dekat dengan rumahnya, yang biasanya adik-adik ataupun anak-anak diantarkan oleh orang tuanya menggunakan mobil atau motor, kedepannya bisa mulai berjalan kaki ataupun menaik sepeda seperti itu, jika memang tempat yang menjadi tujuan adalah cukup dekat dengan rumah seperti itu. Jadi mengubah kebiasaan sedari kecil seperti itu, Kak Andreas. Artinya tidak langsung berbicara dalam level yang lebih berat mengenai kendaraan dan sebagainya, tapi lebih kepada hal-hal yang langsung berkaitan dengan kebiasaan secara sederhana, begitu ya Kak Mita ya. Salah satunya tadi ketika
Betul. Kalau cuma deket temennya depan rumah atau samping, ya nggak usah naik kendaraan, jalan kaki atau sepeda begitu ya Kak Mita ya. Iya, betul, Kak Andreas. Oke, baik. Nah, berikutnya saya tertarik ini bersama kita sudah hadir nih ya, Adik Biel. Yeay, seru banget ini. Halo Adik Biel. Eh, nah, selama ini kan apa namanya, Adik juga ini ya, kalau mengikuti BIA bersama kakak-kakak pendamping, pasti kan mendapatkan penjelasan mengenai APP di tahun 2022 ya, mengenai bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak. Nah, Dek, boleh nggak nih, Omnya mau nanya nih, pernah nggak Adik Biel pergi bareng papa mama naik kendaraan umum? Pernah Om naik Apa tuh? Naik apa tuh? naik angkot menemani mama pasar. Belanja. Ya. Belanja ya, seru ya. Terus bantuin ini nggak, bantuin mama bawa belanjaannya atau jangan-jangan malah nambahin beban belanjaannya mama nih? Bantuin dong, ya kan? Omnya yakin pasti Adik Biel bantuin nih. Nah, Dek, tadi kan Adik Biel katakan pernah bantuin nganterin mamah ya, ikut naik angkot pas mamah itu belanja. Nah, sekarang ini kan kita diajak bareng-bareng sama kakak-kakak pembina itu supaya kita hemat BBM. Maaf nih, Adik Biel, BBM tahu kan ya, bahan bakar apa nak? Bahan bakar minyak. Minyak, bagus. Bahan bakar minyak itu kan ada bensin ya. Kalau biasanya Adik Biel pergi sama papa mama terus nanti mobilnya isi bensin di SPBU. Nah, itu namanya bahan bakar minyak. Nah, boleh nggak Omnya nanya satu lagi. Bagaimana menurut Adik Biel, bagaimana sih cara menghemat BBM yang baik itu, Nak? Misalnya nih Om pergi ke minimarket atau ke warung yang dekat rumah dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Oke, bisa naik sepeda, Adik? Bisa, Om. Oke, pernah ini ya, bantuin mama, misalkan beliin ini terus naik sepeda gitu, pernah kali ya? Seru ya? Yes. Oke, sip, mantap. Ini bukti nih kakak-kakak pendamping bahwa adik-adiknya pun juga ternyata mengerti kok, memahami bagaimana cara penghematan BBM dalam bentuk tindakan yang simple. Thank you ya Adik Biel ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, berikutnya untuk rekan-rekan BIA dan OMK, kita akan sedikit melangkah ke kakak-kakaknya ya sekarang ya yang ada di OMK. Nah, di sini ada Kak Michelle nih. Kak Michelle, kalau untuk OMK sendiri, pasti dalam pertemuan APP versi OMK, penjabarannya tentu juga berbeda ya dengan versi dewasa dan juga ketika dengan BIA dengan anak-anak kecil begitu. Nah, untuk versi OMK, apa saja yang bisa dilakukan untuk menghemat BBM hasil obrolan selama ini nih Kak Michelle dengan teman-teman OMK? Silahkan. Oke, terima kasih Kak Andreas. Oke, tentunya untuk OMK perlu diketahui kalau OMK itu usianya dari kisaran 17 sampai 35 tahun yang belum menikah. Namun kadang ada juga yang berusia 15 tahun sudah ikut OMK karena atau di atasnya 35 tahun gitu ya. Iya, betul. Kalau masih suka dengan kegiatan OMK. Oke. Nah, kalau untuk OMK sendiri kan sudah masuk usia dewasa ya, bisa dikatakan sudah punya KTP, sudah punya SIM sendiri gitu, yang mana sudah pasti lebih banyak nih dari OMK yang menggunakan kendaraan pribadi. Dari situ tuntutannya pun semakin besar ya untuk diri sendiri. Tanggung jawabnya juga lebih besar dan perlu kesadaran yang lebih besar nih dari teman-teman OMK gitu. Nah, salah satunya dalam hal bermobilitas sehari-hari, yang mana OMK kemungkinan memiliki mobilitas yang lebih tinggi ya dibandingkan BIA, dibandingkan dewasa, dibandingkan lansia begitu. Nah, dari situ kita bisa melakukan tindakan nyata nih dengan cara menggunakan KRL, menggunakan bus, atau bersepeda ke kantor, misalnya seperti itu.
gitu. Jadi tindakan-tindakan nyata yang mana kita sebagai OMK memiliki kesadaran sendiri untuk mau berhemat bahan bakar minyak, gitu kan. Oke, Kak Michelle, sekalian pengen tahu nih, kan kita dalam masa pandemi ini banyak kegiatan yang memang dilakukannya tidak bisa tatap muka secara langsung, ketemu langsung, kumpul-kumpul bareng secara langsung, begitu ya. Dan ciri khas OMK itu kan salah satu yang paling hidup itu kan ketika bisa bertemu, berkumpul bersama secara langsung begitu. Walaupun dalam masa pandemi ini teman-teman OMK masih ini kan ya, Kak Michelle ya, masih sering bertemu kan ya? Ya, tentunya masih sering bertemu, namun juga dibatasi. Kita bertemu kalau memang kegiatannya cukup penting untuk bertemu. Tapi kalau misalnya bisa online, kita akan langsungkan via online. Karena memang saya juga dulu pernah di OMK begitu ya, dan rasa-rasanya memang ketika saling bertemu, karena kalau zaman saya dulu kan tidak ada ya yang namanya pertemuan virtual seperti yang kita lakukan seperti ini. Tapi memang ini menjadi sumber kekuatan ya, karena bagaimanapun juga BIA dan OMK ini kan nantinya akan menjadi penerus gereja di masa yang akan datang. Jadi terima kasih banyak tadi kalau sudah dijelaskan bahwa di APP 2022 OMK pun juga tidak mau ketinggalan untuk ikut serta dalam membuat tindakan bijak itu ya, atau bersikap bijak dalam penggunaan BBM. Tapi tetap ya Kak Michelle, titip pesan ke teman-teman di OMK ini, walaupun mobilitasnya tinggi dibandingkan dengan lansia dan dewasa, tetap prokes segitu ya, rasa-rasanya itu tidak boleh lepas itu, karena memang bagaimanapun juga kebutuhan bersosialisasi, ketemu dengan sesama itu kan nggak boleh sampai hilang begitu ya. Baik, oke. Sekarang saya ingin kembali lagi nih ke kakak-kakak pendamping Bina Iman Anak nih. Kalau di dalam pertemuan-pertemuan APP yang sudah dilakukan ya kakak-kakak, baik dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang terakhir, tentu kakak-kakak pasti mengajak anak-anak juga membaca firman Tuhan, begitu ya, memahami firman Tuhan supaya sungguh tema besar yaitu hemat BBM atau bijaksana dalam penggunaan BBM tidak lepas dari peran serta Tuhan, karena disinilah BIA itu ada supaya kita bisa meletakkan dasar-dasar iman yang penting kepada anak-anak itu. Nah, kakak di sini ada Kak Riris dan Kak Mita, boleh nggak diceritakan begitu apa yang kakak-kakak ceritakan kepada anak-anak, kisahkan kepada anak-anak BIA begitu tentang kehendak Tuhan dalam penghematan BBM ini yang mungkin selama ini sudah di-sharingkan. Silahkan Kak Riris atau Kak Mita duluan, boleh. Iya, baik Kak Andreas. Nah, sebenarnya ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi yang menjadi inti atau sorotan sebenarnya dalam penghematan BBM ini itu bukan semata-mata karena kita takut kehabisan sumber daya alam, bahan bakar minyak, tetapi sebenarnya bagaimana kita berbalik kepada kehendak Tuhan itu sendiri. Sebenarnya itu dasar ya Kak Andreas. Kadang-kadang kita suka lupa. Kadang-kadang kita berpikir bahwa, aduh saya tidak punya bensin nanti untuk ke sekolah, ke kantor dan sebagainya. Tetapi pada intinya adalah bagaimana sih kehendak Tuhan terhadap kita manusia seperti itu. Nah, dalam bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13, itu Tuhan memberi perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana yang bijak bertanggung jawab dengan tidak memboroskan minyak dan bahkan mereka menyiapkan minyak cadangan. Jadi ayat kitab suci ini yang diambil dari Injil Matius ini itu bisa kita gunakan untuk memberi pemahaman memang kepada adik-adik BIA bahwa apa sih maksud Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita bertanggung jawab. Yang lebih kita soroti adalah 5 gadis bijaksananya. Bahwa mereka menyiapkan minyak cadangan loh, gitu. Dan mereka tidak memboroskan minyak. Jadi Tuhan itu ingin kita bertanggung jawab. Saya yakin ya Kak Andreas, kita semua pun yakin dan mengimani bahwa Tuhan itu menciptakan semua itu baik adanya. Betul. Jadi Tuhan menciptakan semua sumber daya alam itu untuk keperluan manusia tentunya. Agar apa? Agar dapat kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Dan
dengan penuh tanggung jawab tentunya. Jadi saya membayangkan nih Kak Andreas, alangkah sedihnya Tuhan ya, kalau kita tidak menggunakan apa yang sudah Tuhan ciptakan dengan sebaik mungkin. Iya, betul, betul. Dengan sikap yang mungkin tidak bijak, dengan pemborosan, itu saya membayangkan, oh ya, alangkah sedihnya Tuhan ya. Nah, jadi inilah yang kami sampaikan, kami berusaha untuk sampaikan kepada adik-adik BIA, kepada anak-anak BIA, bahwa apa yang sudah Tuhan berikan di bumi ini, bumi dengan segala isinya, itu harus kita jaga dan kita pelihara ya adik-adik, gitu, dengan baik tentunya. Nah, tidak hanya adik-adik, tetapi ya seperti tadi di awal saya sampaikan juga ke Andreas bahwa kita menggandeng orang tua. Jadi orang tua, betul sekali. Ya. Jadi adik-adik juga, oh iya, mama papa saya juga ikut loh menghemat, ya saya juga. Jadi Tuhan Yesus itu menginginkan anak-anak BIA dan kita juga semua tidak terbatas usia sebenarnya untuk tidak boros, bisa berhemat dan bertanggung jawab. Demikian kira-kira Kak Andreas. Oke, mantap sekali. Gimana Kak Mita, apakah ada yang ingin ditambahkan dari apa yang disampaikan Kak Riris tadi? Ya, Kak Andreas. Nah, selain bisa kita relasikan dengan bacaan kitab suci, kita juga bisa relasikan dengan Sekami nih, di mana Sekami itu adalah Serikat Kepausan Anak-anak dan Remaja Misioner yang memiliki moto Help Children Helping Children atau anak menolong anak, dengan didasari semangat 2D 2K, yaitu doa, dharma, kurban, dan kesaksian. Selain adik-adik BIA ataupun anak-anak di rumah bisa menghemat BBM, mereka juga bisa melakukan kebaikan. Contohnya, dengan adik-adik melakukan dharma. Dharmanya seperti apa? Contohnya saja memberikan tumpangan kepada temannya ketika pergi ke suatu tempat yang memang sama tujuannya. Seperti itu Kak Andreas kira-kira. Artinya saya memang ikut menyelami apa yang Kak Riris dan Kak Mita sampaikan ini sebenarnya sangat ini ya, apa sih namanya ya, pas sekali karena di sini kan terutama Kak Riris tadi sampaikan ada peran serta orang tua yang dilibatkan di sini begitu. Artinya kalau ini sudah menjadi sebuah kerjasama yang baik, anak mengingatkan orang tua, ini kan mungkin akan menjadi hal yang positif ya, karena kadang-kadang orang tua itu kan sebenarnya akan mendengarkan kata-kata siapa sih kalau bukan anaknya sendiri gitu kan ya. Ini mungkin pengalaman yang jadi orang tua nih di sini, kebetulan saya juga jadi orang tua. Kalau saya diberitahu oleh teman saya, dinasihati oleh yang seusia begitu, kadang ya sudah tahu begitu, tapi ketika disadarkan oleh anak begitu mungkin akan menjadi lebih pas lagi. Maka benar sekali tadi yang Kak Riri sampaikan bahwa di sini ikut menyadarkan orang tua juga ya dari kegiatan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari BIA dan juga Kak Mita sampaikan. Karena remaja ya Kak Mita, betul sekali di sini kita mungkin juga tidak boleh lengah bahwa remaja itu juga menjadi cikal bakal gereja. Belum OMK tapi sudah tidak anak-anak, itu kan ciri-cirinya anak-anak remaja begitu. Maka ini perlu disentuh di sana dengan kegiatan-kegiatan yang tadi sederhana. Mantap sekali rekan-rekan semua. Nah, sekarang dari OMK nih, masih dengan Kak Michelle nih. Kak Michelle, sama dengan tadi pertanyaan untuk rekan-rekan dari pendamping BIA, kalau dari versi OMK sendiri tentu kita tidak akan pernah bisa melepaskan dari yang namanya sabda Tuhan ya dalam masa-masa pertobatan kita atau dalam keseharian kita secara utuh begitu. Nah, cerita yang sama dong Kak Mita mengenai bagaimana Kak Mita dengan teman-teman di OMK memahami apa yang Tuhan kehendaki kalau disambungkan dengan tema besar kita mengenai bijak dalam BBM ini. Silahkan Kak Michelle. Oke, terima kasih Kak Andreas. Baik, untuk ayat Alkitabnya kita juga acuannya sama, yaitu dari Matius 25. Dari situ kita menarik kesimpulan ya tentang apa sih nih kira-kira maksud dari Tuhan gitu ya. Kita belajar dari seorang gadis bijaksana, yang mana gadis bijaksana itu sudah memiliki persiapan akan waktu yang akan datang, akan masa yang akan datang, walaupun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. OMK sebagai orang muda gitu ya, yang mana akan memiliki masa depan, akan berkeluarga, akan memiliki anak, akan memiliki cucu gitu, yang mana Tuhan menanamkan nih kepada OMK untuk bisa memiliki pandangan yang jauh ke depan, pandangan yang bisa
memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang. Menjadi tentunya pribadi yang bertanggung pertama-tama jawab begitu ya. Ya, betul. Tentunya juga tidak boros dan mau peduli terhadap lingkungan di sekitar. Gitu. Salah satunya mungkin yang bisa saya sampaikan juga untuk visi dari OMK Paroki BFP Katedral Bogor saat ini, yaitu menjadikan orang muda Katolik yang satu dalam keberagaman yang ada sehingga berpengaruh positif untuk gereja dan luar gereja. Nah, pengaruh positif ini salah satunya mau kita bawakan dengan cara mendukung tema dari APP tahun 2022 ini dengan bijak memanfaatkan bahan bakar minyak. Oke. Wah, ini semakin optimis, semakin yakin bahwa dari berbagai sisi APP 2022 ini terlaksana ya, dari mulai tingkat dewasa yang sudah kita dengarkan dari siaran-siaran sebelumnya, pertemuan 1 sampai 4, sekarang pun dari OMK, dari remaja, dari BIA, semua serempak ikut serta dalam gerakan pertobatan ekologis dan secara khusus yaitu penghematan atau sikap bijak dalam penggunaan BBM ini. Senang sekali saya bisa mendengar di sini kisah-kisah sharing pengalaman dari kakak-kakak pendamping BIA, Kak Riris, Kak Mita, juga Kak Michelle dari OMK, dan tidak lupa Biel. Seru banget akhirnya bisa ngobrol langsung dengan adik-adik di sini diwakili oleh Biel. Dan Biel, Om mau tanya lagi nih Biel, boleh ya? Biel senang membaca Alkitab atau mungkin ada nonton di YouTube tentang kisah-kisah di Alkitab kan ya? Iya, Om Andreas. Jadi nanti dilanjutkan lagi kebiasaan itu. Dan ini Omnya titip pesen ya, kan tadi Kak Riri sudah sampaikan supaya anak-anak itu mengingatkan orang tuanya kalau orang tuanya sudah misalkan boros dalam BBM. Om Andre titip pesen buat Biel supaya mengingatkan orang tuanya, Pah, Mah, jangan boros BBM, listriknya dimatiin, AC-nya kalau nggak digunain dimatiin gitu ya. Ya, oke ya, Biel ya. Sip, mantap. Baik. Rekan-rekan sekalian, Kak Michelle, Kak Mita, dan Kak Riris, mengingat kita ada keterbatasan waktu juga di sini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semua, juga Biel di sini dalam siaran Mimbar Agama Katolik. Tentu kita berharap bahwa pesan ini sampai ke umat, bahwa gerakan pertobatan ekologis, hemat BBM atau bijaksana dalam penggunaan BBM sampai kepada sebuah aksi nyata. Salam untuk rekan-rekan BIA juga OMK. Selamat malam, sehat-sehat terus ya rekan-rekan. Baik, terima kasih Kak Andreas. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Andreas. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Baik, saudara pendengar yang terkasih, begitu menyenangkan ketika gerakan pertobatan ekologis ini menjadi satu bagian dalam kehidupan yang tidak terpisah. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, semua satu kata, satu perbuatan dalam melaksanakan pertobatan ini. Kita akan terus bertemu saudara pendengar dalam acara-acara berikutnya, dan ini pertemuan pada malam hari ini menutup rangkaian besar APP tahun 2022, tetapi bukan berarti bahwa kegiatan bijak dalam penggunaan BBM berakhir di sini. Ini akan menjadi sebuah kampanye seterusnya, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa tujuan dari ini semua supaya kita memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Maka kita terus berdoa, kita terus berusaha, kita pasrah kepada Tuhan. Segala upaya baik kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang indah tepat pada waktunya. Terima kasih untuk kesetiaan saudara pendengar pada malam hari ini. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.